Masih belajar dari rumah pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6 yang hebat, soleh dan soleha, semoga kabarnya sehat semuanya. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar materi pelajaran keempat, ayo membayar zakat. Dengan submaterinya adalah memahami makna zakat. Untuk itu anak-anak ibu semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu, membaca doa sebelum belajar. Doa sebelum belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadanin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kami ridha Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pemahaman untuk dapat memahami materi yang diberikan oleh ibu guru dengan mudah dan dapat memahaminya dengan baik. Amin ya robbal alamin. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, pada kesempatan hari ini ibu akan menjelaskan pelajaran 4, yaitu materi tentang ayo membayar zakat. Ada yang sudah tahu arti zakat itu apa? Nah, di kesempatan ini ibu akan menjelaskan apa itu zakat. Nah, pengertian zakat itu apa? Nah, di kesempatan ini ibu akan menjelaskannya. Untuk itu anak-anak ibu semuanya dipahami dan disimak dengan baik. Amati gambar berikut ini. Nah, di gambar di sini, di gambar yang pertama, yaitu kita dapat memahami bahwa gambar yang pertama itu menjelaskan bahwa ada seorang anak, baik itu putra dan putri, anak laki-laki dan perempuan, sedang ke masjid. Dia membayar zakat, ya. Dia membawa zakat fitrah, ya, membayar zakat fitrah pada bulan Ramadan. Dan yang di gambar kedua, menjelaskan tentang jual beli, yaitu ada seorang anak perempuan yang sedang ke pasar. Dia ingin membeli keperluan sehari-harinya. Dan yang gambar yang terakhir yaitu tentang bertani, seorang yang sedang melakukan bertani, yaitu menanam padi. Dan untuk selanjutnya di materi ini tentang ayo membayar zakat, ibu akan menjelaskan yang pertama, memahami arti zakat. Yang kedua, macam-macam zakat. Ya. Di sini ibu akan menjelaskan tentang memahami arti zakat dan macam-macam zakat. Memahami makna zakat. Menurut bahasa, zakat bermakna membersihkan. Menurut istilah, zakat berarti mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nisab, ya. Jadi zakat itu berupa mengeluarkan bagian harta dari harta yang kita punya jika harta kita sudah mencapai nisab. Jadi jika harta kita sudah mencapai nisab, kita wajib untuk mengeluarkan zakat. Jadi zakat itu sebagian harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Orang yang berhak menerimanya atau asnaf, ya. Jadi zakat itu sebagian harta yang kita punya dikeluarkan. Nah, itu wajib dikeluarkan oleh umat Islam, ya. Jadi kita kalau sudah mempunyai harta yang sudah melebihi nisab, nah ya, sudah nisab, jadi kita harus wajib untuk mengeluarkan zakat untuk membersihkan
harta kita. Nah, sebagai salah satu rukun Islam, zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya atau asnaf. Setiap umat Islam yang mampu wajib membayar zakat. Setiap umat Islam yang mampu itu wajib untuk membayar zakat. Nah, zakat dikeluarkan untuk membersihkan diri dan jiwa kita, dan juga untuk membersihkan harta kita. Nah, itu adalah pengertian zakat ya. Jadi kita harus membayar zakat apabila harta yang kita punya itu sudah melebihi nisab. Jadi kita harus membayar zakatnya, wajib untuk membayar zakat. Ayat yang menjelaskan tentang zakat, membayar zakat, yaitu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimu sholata wa atuz zakata warka'u ma'arrakin. Dan dirikanlah sholat serta tunaikanlah zakat, serta sujudlah kamu bersama-sama dengan orang yang sujud. Nah, ini adalah ayat yang menjelaskan tentang zakat. Jadi kita harus mendirikan sholat serta tunaikanlah zakat, serta sujudlah kamu bersama dengan orang-orang yang sujud. Maksudnya ayat di sini adalah sebagai umat Islam kita harus selalu mengerjakan sholat, tunaikan zakat, dan selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43 ya. Jadi kita sebagai umat Islam diwajibkan membayar zakat apabila harta yang kita punya sudah melebihi nisab ya. Untuk materi selanjutnya, Ibu akan menjelaskan macam-macam zakat. Mengeluarkan zakat adalah wajib bagi umat Islam. Kewajiban umat Islam bukan hanya mengeluarkan zakat fitrah saja, tetapi juga mengeluarkan zakat mal atau zakat harta. Zakat mal itu artinya adalah zakat harta apabila telah mencapai batas tertentu ya, dalam waktu 1 tahun. Jadi nisab itu adalah apabila telah mencapai batas tertentu dalam waktu 1 tahun. Itu pengertian nisab. Nisab apabila harta yang kita punya sudah mencapai batas tertentu dalam waktu 1 tahun. Jadi kita harus wajib sebagai umat Islam mengeluarkan zakat apabila sudah mencapai nisabnya. Pengertian zakat fitrah. Zakat fitrah adalah mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok lainnya sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter tiap orang beras atau bahan makanan pokok yang telah terkumpul tersebut akan dibagikan oleh amil zakat. Amil zakat itu adalah petugas pengumpul zakat kepada orang-orang yang tidak mampu. Biasanya para amil zakat membagikan zakat fitrah menjelang Idul Fitri agar orang yang tidak mampu dapat bergembira bersama menikmati hari raya Idul Fitri. Jadi zakat fitrah sangat menolong orang yang tidak mampu, baik mereka yang meminta maupun yang tidak meminta. Kita juga ikut menggembirakan mereka untuk bersama-sama merayakan hari raya Idul Fitri. Nah, kapan waktu untuk membayar zakat? Waktu membayar zakat fitrah boleh dilakukan mulai tanggal 1 Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Beras atau makanan pokok yang telah terkumpul akan dibagikan oleh amil zakat ya kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, amil zakat yaitu petugas pengumpul zakat
ya, itu dinamakan dengan amil zakat. Jadi mengeluarkan zakat adalah wajib bagi umat Islam yang mampu. Bagi umat Islam yang mampu itu hukumnya adalah wajib mengeluarkan zakat. Nah, waktu membayar zakat fitrah boleh dilakukan mulai tanggal 1 Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Tujuannya agar orang yang tidak mampu dapat bergembira bersama menikmati hari raya Idul Fitri. Untuk itu, sebagai umat Islam, kita wajib membayar zakat bagi yang mampu, ya. Jadi mengeluarkan zakat adalah wajib bagi umat Islam yang mampu. Tahukah kalian, kewajiban umat Islam bukan hanya mengeluarkan zakat fitrah di bulan Ramadan atau menjelang Idul Fitri, tetapi mengeluarkan zakat mal atau zakat harta jika telah mencapai batas jumlah tertentu dalam 1 tahun nisab atau nisab, itu dinamakan dengan nisab, wajib untuk mengeluarkan zakat mal atau zakat harta. Jadi apabila kita mempunyai harta telah mencapai batas jumlah tertentu dalam waktu 1 tahun, itu wajib untuk mengeluarkan zakat mal atau zakat harta. Orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah yaitu 1. Beragama Islam, laki-laki dan perempuan sejak usia bayi, anak-anak atau lanjut usia. Yang kedua, memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Zakat fitrah untuk anak-anak menjadi tanggungan orang tua mereka. Yang ketiga, orang itu masih hidup sampai akhir Ramadan, ya. Nah, ini adalah orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah, ya. Ada 3. Yang pertama, beragama Islam, itulah baik laki-laki dan perempuan. Yang kedua, memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Dan yang ketiga, orang itu masih hidup sampai akhir Ramadan. Ini yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Yang kedua, pengertian zakat mal. Zakat mal disebut juga zakat harta, yaitu mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab. Pengertian nisab adalah lama waktu suatu harta menjadi milik seseorang dalam jumlah tertentu, ya. Jadi pengertian nisab adalah lama waktu suatu harta menjadi milik seseorang dalam jumlah tertentu. Misalnya, jika seseorang muslim memiliki 85 gram emas selama 1 tahun, zakat yang harus dikeluarkan 2,5%, atau jika harga emas 1 gram 400.000, nilai nisabnya adalah 85 gram dikali 400 sama dengan 34 juta. Nah, di sini dijelaskan misalnya mempunyai emas 85 gram. Nah, kita harus mengeluarkan zakat 2,5%. Caranya bagaimana? 400.000, misalnya harga emas itu 1 gramnya itu 400.000, misal 400.000 dikali, kita mempunyai emas 85 gram, 400.000 dikali 85 sama dengan 34 juta. Nah, 2,5% dari 34 juta adalah 850.000. Zakat mal yang harus dikeluarkan selama 1 tahun adalah sebanyak 850.000. Jadi jika kita mempunyai emas 85 gram, nah hitungannya seperti ini. Nah, zakat yang harus kita keluarkan selama 1 tahun adalah 850.000. Nah, syarat wajib zakat mal yaitu
Satu, pemilik harta adalah orang Islam, harus beragama Islam. Yang kedua, pemilik harta telah balik dan berakal, tidak gila. Yang ketiga, harta tersebut dari jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Yang keempat, harta tersebut telah mencapai 1 tahun. Apabila hartanya sudah mencapai 1 tahun, misalnya kita mengumpulkan harta, mempunyai harta sudah mencapai 1 tahun dan sudah nisab, itu wajib mengeluarkan zakat mal. Yang kelima, harta tersebut milik sendiri, ya. Ini syarat wajib zakat mal, ya. Jadi ada 5 syarat wajib zakat mal. Yang pertama, pemilik harta harus beragama Islam. Yang kedua, pemilik harta telah balik dan berakal. Ketiga, harta tersebut dari jenis-jenis harta yang wajib dizakati dan mencapai 1 tahun, dan harta tersebut milik sendiri. Jenis harta yang dizakati. Nah, di sini jenis harta yang wajib dizakati yaitu seperti berikut. Yang pertama, yang ke-1, perhiasan emas dan perak yang disimpan. Yang kedua, uang simpanan yang telah mencapai 1 tahun. Yang ketiga, harta atau uang yang diperoleh dari usaha berdagang atau bekerja. Yang keempat, hasil pertanian, misalnya padi dan palawija. Yang kelima, binatang ternak, misalnya kambing, sapi, dan kerbau. Yang kelima binatang ternak tadi, misalnya kambing, sapi, dan kerbau. Yang keenam, barang temuan, misalnya perhiasan, uang logam yang terbuat dari emas atau guci yang tinggi nilainya. Rangkuman yang dapat kita pahami dari materi yang ibu sampaikan pada kesempatan hari ini. Ibu akan meringkas materinya. Yang pertama, menurut bahasa, zakat bermakna membersihkan. Menurut istilah, zakat berarti mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nisab. Zakat fitrah adalah mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok lainnya sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter tiap orang yang diberikan kepada fakir miskin yang membutuhkan. Yang ketiga, zakat mal disebut juga dengan zakat harta, yang terdiri atas emas, perak, uang simpanan, hasil tambang, hasil perniagaan, hasil pertanian, barang temuan, binatang ternak, dan sebagainya. Yang keempat, syarat wajib zakat yaitu pemilik harta telah balik dan berakal. Harta tersebut termasuk dari jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Harta tersebut telah mencapai nisab dan harta tersebut milik sendiri. Untuk tugas pada pertemuan hari ini, anak-anak di kelas 6 mengerjakan soal di bawah ini dengan benar dan tepat. Soal dan jawabannya ditulis di buku tulis pendidikan agama Islam. Nomor 1, jelaskan makna zakat menurut bahasa dan zakat menurut istilah. Nomor 2, apa yang dimaksud dengan zakat fitrah? Dijelaskan, ya, ditulis. Zakat fitrah adalah. Nomor 3, mengapa umat Islam perlu membayar zakat mal? Nomor 4, jelaskan jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Nomor 5, jelaskan golongan orang yang berhak menerima zakat. Nomor 6, sebutkan macam-macam zakat. Nomor 7, tuliskan Quran surat Al-Baqarah ayat 43 lengkap dengan artinya. Nomor 8, sebutkan syarat-syarat bagi orang yang mengeluarkan zakat fitrah. Nomor 9, tuliskan Quran surat At-Taubah ayat 60 lengkap dengan artinya. Dan nomor 10, sebutkan syarat wajib zakat mal. Yang tadi Ibu jelaskan sudah ada di materinya. Untuk pembelajaran pada kesempatan hari ini, alhamdulillah telah selesai. Kita berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya.
Untuk itu anak-anak tetap semangat untuk belajar pendidikan agama Islam. Dari Bu Yeni sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kita bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Dari Bu Yeni sekian. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan untuk semuanya, dan untuk anak-anak jangan lupa di subscribe dan di